lagi di Hitam Putih, kita masih dengan ketiga bupati yang berhasil merubah kotanya dari yang segitu aja menjadi luar biasa dan dikenal oleh dunia. Dan di balik kesuksesan bapak-bapak ini pasti ada orang yang sangat berjasa sekali, Pak. Jika pengen tahu dong, Pak, siapa sih sosok yang paling berjasa dalam hidup Bapak? Pak Nurdin dulu boleh? Oh iya. Saya terus terang saya ingin mengatakan bahwa saya dilahirkan dari keluarga tentara. Ya. Saya termasuk dididik keras dan ya tentunya yang merubah saya ini adalah kedua orang tua. Yang kedua adalah mertua saya yang merubah karakter saya. Alhamdulillah mengirim saya sekolah ke Jepang dan bisa berhasil S2, S3. Yang ketiga adalah istri dan anak-anak saya yang terus memberikan motivasi untuk terus mengabdi pada bangsa dan negara ini. Aduh, Kenapa Mas Dedi? nggak kerasa aja nggak punya mertua. Kang Dedi, jawabannya yang enaknya jangan nyindir Mas Dedi. Oh iya. Yang pertama pasti ibu ya, karena kekuatan ibu saya yang gak sekolah sama sekali, buta huruf, bisa mendidik ke 9 anaknya, 9-9-nya jadi sarjana. Luar biasa. Dan saya anak yang terakhir, saya terasa walaupun dia sudah tidak ada, dia selalu ada di hati saya dalam setiap saat. Kedua ya tentunya Bapak. Yang ketiga adalah kakak saya yang dulu ikut mendorong saya, ikut bekerja, ikut berpuasa, dan tentunya istri dan anak-anak saya duanya hadir di sini, yang senantiasa mengerti mereka kurang mendapat perhatian, jarang bertemu kadang-kadang sering berpisah. Saya lebih fokus ngurusin masyarakat dibanding keluarga, dan mereka bisa menerima apa adanya saya hari ini. Luar biasa. Ya, saya sangat berterima kasih yang pertama kepada rakyat Bojonegoro, karena tanpa mereka mempercayai saya di periode pertama, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk berkarya seperti ini. Yang kedua, tentu orang tua saya, bapak dan ibu saya. Kebetulan ibu saya buta huruf, bahkan tidak bisa bahasa Indonesia, tapi dia orang yang sangat gigih, sangat kekeh, sampai meninggal tahun 2012, tidak mau ke rumah dinas saya, dengan alasan itu rumah pinjaman. Jadi karena itulah saya sampai sekarang tidak tidur di kamar resmi bupati, saya tidur di kamar tamu, karena masih kepengaruh ibu saya, itu rumah pinjaman. Yang ketiga tentu saja adalah istri dan anak saya yang memberi kesempatan kepada saya untuk betul-betul menjadi bagian dari publik, bukan hanya bagian dari rumah tangga. Yang keempat, yang paling saya sosok yang sangat menginspirasi saya adalah guru saya waktu saya di SD, namanya Pak Suparno. Guru saya waktu saya sekolah di menengah, almarhum Pak Hama Munaji. Kemudian waktu saya kuliah itu saya punya profesor almarhum juga, namanya Profesor Sutandio, dan itu sangat menginspirasi saya. Jadi di luar itu kakak saya yang kebetulan juga menjadi guru saya sejak kecil. Oke. Ya. Nah Pak, ini menarik sekali karena mereka bertiga ini memimpin menjadi seorang bupati selama 2 periode ya, semuanya ini 2 periode, dan berhasil membawa kotanya dilihat oleh negara. Jadi keberhasilannya nyata dan selama 2 periode. Saya ingin tahu nih setelah ini kan setelah 2 periode nggak bisa jadi bupati lagi kan? Pasti keluar kan? Nah, apa targetnya apa? Jadi menteri, jadi presiden, jadi apa nih sekarang nih Pak setelah ini? Nah, kenapa lemparnya ke Kang Yoto gitu? Ya, kalau saya pribadi sebagai politisi, saya tidak pernah menutup kemungkinan. Jadi misalnya tiba-tiba ada yang tiba-tiba publik mengatakan, wah Suyoto layak jadi presiden. Saya akan bilang siap. Lalu kalau tiba-tiba ada yang mengatakan, wah Suyoto itu layak jadi menteri, oke, saya akan siap. Lalu kalau ada yang bilang bahwa Suyoto layak jadi gubernur, tentu saya akan siap.
Nah, saya tahu bahwa hidup itu bagi saya adalah menjadi mata air yang jernih. Itu jauh lebih penting daripada berusaha menjadi danau atau menjadi kolam. Karena itu kalau saya berbuat terus, berusaha memberikan yang terbaik buat masyarakat, saya yakin orang lain yang kemudian memikirkan apa yang terbaik buat saya. Karena itu saya tidak akan ngejar-ngejar, tapi kalau tiba-tiba orang mulai menyebut, mulai apa, saya tidak menutup kemungkinan. Oke, Walaupun apapun kemudian itu ya, Pak, ya. pasti kita akan melakukan kalkulasi-kalkulasi yang jauh lebih realistis. Baik, oke. Ini cepet aja nih Pak Deddy Pak. Orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Dan seluruh perjalanan hidup itu semuanya ada di hitam putih kehidupan kita. Oke, baik. Mungkin yang terakhir Pak, cepat aja. Iya, saya kan sebelum jadi bupati saya dari Universitas Hasanuddin. Saya sebagai pengajar di sana. Ya, 10 tahun saya diberikan kesempatan untuk menjadi bupati, alhamdulillah. Ya, yang realistis saja saya harus kembali ke Unhas. Kembali jadi pengajar Iya. ya Pak ya. Oke. Baik, terima kasih semuanya sudah hadir di sini. Waktu kita sudah habis, mohon maaf waktu kita sudah habis. Tapi saya melihat bahwa mungkin kunci dari kesuksesan mereka itu adalah mereka bisa melihat apa yang pemimpin sebelumnya atau apa yang orang-orang lain tidak lihat. Dan mereka menggunakan hal tersebut menjadi sebuah kunci kesuksesan. Karena one key of success is to be able to see what other people don't. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.